Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, senang sekali bisa kembali ibadah online pada hari ini. Sebelum kita memasuki doa, ada beberapa pengumuman yang harus saya beritahukan. Minggu depan tanggal 12 Desember diadakan kembali ibadah tatap muka di gedung gereja, ya, yang tepatnya di GB Raden Inten Gedung Veteran. Mengundang jemaat untuk hadir dalam ibadah tatap muka ini. Bapak Ibu bisa ajak keluarga untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera di layar atau melalui transfer bank. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa untuk mengawali ibadah ini. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Engkau Allahku yang maha baik, Raja di atas segala raja. Pada hari ini Tuhan, sebelum ibadah dimulai, kami mau satukan hati, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap pemuji, setiap penyembah Tuhan Yesus, dan juga setiap yang membawa firman-Nya Tuhan Yesus, Engkau urapi Tuhan Yesus satu persatu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau bekerja di dalam setiap acara ibadah ini Bapa. Dan juga Bapa, kami juga tidak lupa mau berdoa untuk Gembala kami, Gembala sidang kami, Pak Niko, bersama istri, anak, cucu, mantu, keluarganya. Engkau berkati dalam pelayanannya, Engkau berkati setiap visi misinya Bapa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu dan juga 4 wakil gembalanya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan juga buat Bapak Kiki Haryadi bersama wakil gembalanya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus, berkati pelayanan mereka, keluarga mereka Tuhan Yesus, dan juga gembala kami yang terkasih, gembala cabang kami, GB Raden Inten, Pak Moses, beserta keluarganya dan anak-anaknya, Pak Sudande sebagai wakil gembalanya, beserta istri dan keluarganya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa negara Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berada di penghujung tahun ini Tuhan, Engkau tetap melindungi kami, berkati bangsa ini agar bangsa ini tetap dilindungi oleh Tuhan Yesus. Berkati Pak Jokowi Tuhan yang Kau sudah tetapkan sebagai pemimpin bangsa ini, sebagai presiden, Kau berkati Bapa, dan juga Bapak Amin Ma'ruf sebagai wakil presiden beserta jajarannya. Kami serahkan bangsa dan negara ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya, senang kita jumpa kembali.
Kali ini kita akan bahas tentang nubuat dalam gereja masa kini. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, buat apa sih nubuat? Apalagi buat gereja masa kini. Kan sudah ada Alkitab sebagai pegangan firman Tuhan. Lalu seberapa penting nubuat bagi gereja masa kini? Dan dari mana kita bisa mendapatkan nubuat tersebut? Serta bagaimana kita menguji sebuah nubuat? Mari kita bahas. Pada zaman Perjanjian Lama, nubuat disampaikan oleh para nabi yang diangkat Tuhan sendiri. Bentuknya berupa pesan, arahan, maupun peringatan Allah atas umat sehingga mereka bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Mendengar dan melakukan yang disampaikan para nabi sama artinya dengan melakukan perkataan Allah. Oleh karena itu, pesan ini punya otoritas yang bisa dicatat dalam kitab para nabi sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, ada juga orang-orang yang punya jabatan nabi seperti Yudas dan Silas dalam Kisah 15 ayat 32, Agabus dalam Kisah 21 ayat 10, dan beberapa lainnya. Tapi, bobot pesan yang disampaikan oleh nabi Perjanjian Baru berbeda dengan nabi Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan justru memilih dan mengutus para rasul sebagai media untuk menyampaikan pesan dan perkataannya. Pesan ini mendapat otoritas yang sama seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, sehingga apa yang mereka sampaikan punya nilai dan bobot kanon yang bisa dimasukkan sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Pada zaman ini, Allah memberikan jabatan dan karunia untuk bernubuat kepada umat pilihan-Nya, sehingga kita tetap bisa mendengar dan mendapatkan nubuat. 1 Korintus 12 ayat 27-28 menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya mendapatkan karunia khusus dari Tuhan, baik sebagai rasul, nabi, pengajar, dan seterusnya. Biasanya orang dengan jabatan nabi dan karunia bernubuat akan punya kemampuan untuk menangkap dan menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, maupun hal-hal khusus dari Tuhan, dan sifatnya pernyataan spontan. Kata pernyataan dalam 1 Korintus 14 ayat 37 berasal dari kata apokalipto, yang berarti penyingkapan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, pernyataan datang secara spontan, bukan sesuatu yang dibuat-buat karena ada pemikiran atau persiapan sebelumnya. 2, pernyataan datang secara pribadi kepada seseorang, bukan sesuatu yang timbul karena adanya situasi atau fenomena yang diketahui semua orang. 3, pernyataan datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dari pikiran maupun kehendak pribadi. 4, pernyataan memberikan pengertian terhadap cara Tuhan memandang. Dan 5, pernyataan dapat dikenali sebagai sebuah pesan Tuhan oleh para nabi. Akan tetapi, karunia bernubuat yang dimiliki oleh nabi dalam Perjanjian Baru dan gereja zaman ini berbeda dengan nabi zaman Perjanjian Lama. Karena mereka tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang, kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman ini harus tunduk pada otoritas Alkitab. Itulah sebabnya kita harus menguji setiap nubuat. Paulus secara khusus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk menguji isi nubuatan para nabi, meskipun ia sudah dikenal oleh jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kata menguji memiliki arti menanggapi, memilah, membedakan, atau menilai. Di satu sisi, kita sebagai insan Pentakosta tidak boleh acuh dan cuek terhadap nubuat. Namun di sisi lain,
kita juga harus bisa memilah, membedakan, dan menilai segala sesuatu. Standar yang kita gunakan untuk menguji dan menilai adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Mengenai konsekuensi dalam bernubuat, Nabi dalam Perjanjian Lama memiliki otoritas yang sangat tinggi sebagai penyampai pesan Tuhan, dan segala perkataannya dianggap sebagai perkataan Allah. Jika seseorang tidak mendengar dan mentaati nubuatan seorang nabi, itu artinya sama dengan melawan perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika seorang nabi pada zaman Perjanjian Lama memberikan nubuatan palsu, maka ia harus langsung dihukum mati, agar tidak ada penyalahgunaan otoritas. Tapi berbeda dengan nabi dalam Perjanjian Baru. Konsekuensi sama sekali tidak nampak dalam petunjuk Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat hanya diminta untuk menanggapi, menguji setiap nubuat, namun tidak ada konsekuensi fatal jika seorang nabi memberikan nubuat yang palsu atau tidak lolos uji. Perbedaan ini terjadi karena nabi dan nubuatan mereka dalam Perjanjian Baru tidak memiliki otoritas yang sama dengan nabi dan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa Tuhan masih terus berbicara dan menuntun gerejanya lewat nubuatan. Pada zaman Perjanjian Baru, nubuat merupakan salah satu karunia roh dan salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, dan hal-hal khusus kepada umatnya hingga saat ini. Namun, kita perlu menguji segala nubuat yang ada dengan mengakarkan diri pada firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi yang peka dan senantiasa taat kepada perintah, arahan, maupun peringatannya, sehingga kita terus hidup berkenan kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat terkasih Raden Inten, Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji menyembah nama Tuhan kita yang besar. Haleluya, haleluya. Kemana kami akan pergi Tuhan, Kau selalu menyertai kami. Amin. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan pengabdian kami, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar
terselami bagiku. Sungguh, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, oh, haleluya. Pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu Tuhan, tiada terhingga. Haleluya. Shalabaralabaralabaralaba. Suralabalabarabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Suralabalabarabaralabaralabar. Shadikaralabo. Suralabalabarabaralabaralabaralabaralabar. Sididididididididi. Oh, oh, oh. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti.
Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Kami panjatkan selalu. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab itu adalah kehendak daripada Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji lebih lagi. Haleluya, haleluya. Teramat baik Engkau Bapa, teramat baik dalam hidup kami. Haleluya. Di hadapan-Mu Tuhan, kami bawa hidup kami. Di hadapan-Mu Tuhan, kami bawa jiwa kami. Haleluya, sama-sama katakan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Yesus. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, nyatakan, kita bawa kehadiran Tuhan. Nyatakan Dia teramat baik dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama katakan dengan iman. Di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, wow, membawa hidup. Kami teringat, ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik. Tidak, sama-sama angkat tangan, nyatakan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Nyatakan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, pakai jempol. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Engkau teramat baik Tuhan bagi kami semua. Haleluya, haleluya. Pengorbanan-Mu luar biasa Bapa. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kasih-Mu tiada terukur dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu
untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layak Engkau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Engkau layak disembah Tuhan. Oh, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layak disembah. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Mari sembah Tuhan. Engkau layak disembah Tuhan. Disembah dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layak disembah. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini di awal Desember 2021
kita berjumpa dalam ibadah online karena ada satu dan lain hal sehingga gedung tidak bisa dipakai hari ini untuk kita beribadah tatap muka atau onsite sehingga kita melakukannya secara online. Tapi minggu depan dan di minggu-minggu berikutnya kita tetap adakan ibadah secara tatap muka atau onsite di gedung gereja. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kita bersama-sama beribadah secara tatap muka. Mari kita berdoa sebelum kita mengawali firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih setia, untuk kebaikan, untuk semua hal yang sudah Tuhan lakukan dan perbuat atas hidup kami. Kami ada di penghujung tahun 2021, semua karena anugerah-Mu. Kami rindu firman-Mu untuk menguatkan, untuk menegur, dan menasihati setiap kami, berbicara bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu dalam nama Yesus, kami bersyukur. Amin. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang saya beri judul substitusi. Kalau kita bicara tentang substitusi, kita langsung mengingat pelajaran matematika. Lalu juga kita akan mengingat, kalau Bapak Ibu suka nonton pertandingan sepak bola, di tengah-tengah pertandingan biasanya pelatih akan melihat kalau sekiranya ada pemain mereka yang sudah mulai menurun performanya, maka ditukar ganti. Itu yang namanya substitusi. Jadi pemain nomor sekian ditarik keluar lapangan, digantikan dengan pemain nomor yang lain. Nah, sehingga kita bisa mengartikan secara sederhana bahwa substitusi ini adalah tukar ganti. Ditukar dan diganti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya pribadi yang luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang telah mensubstitusi kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan begini, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Dari ayat ini, Paulus sedang mengingatkan kepada kita bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, untuk setiap kita. Seharusnya kita yang menanggung akibat dari dosa dan mengalami kematian kekal, tetapi Yesus menggantikannya. Yesus menukarnya dengan dirinya untuk menjadi penebus bagi setiap kita. Jadi di atas kayu salib, Yesus telah menukar ganti atau mensubstitusi kita. Kalau kita baca dalam kitab Yesaya, nanti saudara bisa baca sendiri ya, Yesaya 53 ayat 4-6, kesengsaraan kita yang ditanggungnya, sakit penyakit kita yang dipikulnya, ini bicara apa? Bicara bahwa di atas kayu salib, Dia menukar, Dia menggantikan kita. Kita yang seharusnya menanggung semua penderitaan, kita yang seharusnya menanggung semua kutuk akibat dosa, tetapi Dia telah tanggung itu, Dia tukar, Dia gantikan dengan dirinya di atas kayu salib. Sehingga di dalam ayat tadi dikatakan, kalau kita sadar bahwa Yesus telah mensubstitusi hidup kita, telah menukar ganti kita, sehingga kita yang hidup tidak boleh kemudian hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Tuhan. Nah, banyak orang tidak menyadari akan hal ini, Bapak Ibu. Sehingga kita cenderung hidup untuk diri kita sendiri dan kita berpikir bahwa kalau saya ada, ya saya harus menikmati keberadaan saya. Kalau saya hidup, saya harus menikmati hidup untuk diri saya sendiri. Yang penting saya happy. Yang penting saya bahagia, tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan siapapun. Semuanya berpusat kepada diri sendiri. Semuanya berpusat pada egonya sendiri. Itu karena apa? Karena kita
lupa bahwa Yesus telah menggantikan kita. Yesus telah mensubstitusi hidup kita. Sehingga seharusnya kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Tuhan. Nah, ciri-ciri orang yang hidup untuk dirinya sendiri, ya dia egois. Dia tidak peduli dengan Tuhan. Dia tidak peduli dengan orang lain. Yang penting yang dikejar adalah kesenangannya sendiri. Yang diupayakan adalah kebahagiaannya sendiri. Nggak peduli itu berlawanan dengan apa yang Tuhan mau atau tidak. Karena prinsipnya adalah dia harus bahagia. Prinsipnya adalah dia harus sukacita. Dia harus menciptakan kesenangan untuk dirinya sendiri. Nah, ini bahaya. Kalau kita hanya fokus kepada diri kita sendiri, kita akhirnya lupa bahwa kehidupan kita atau keberadaan kita harus bisa persembahkan untuk Tuhan dan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Makanya sekali lagi di ayat yang kita baca tadi, 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Intinya adalah setiap saudara dan saya hari ini yang Tuhan mau adalah kita hidup untuk Tuhan, bukan kita hidup untuk diri kita sendiri. Keberadaan kita sampai hari ini bukan hanya untuk dinikmati oleh diri kita sendiri, bukan untuk mengejar kesenangan diri sendiri, bukan untuk mengejar kepuasan diri sendiri, tetapi kita harus mengupayakan agar kehidupan kita menjadi kesenangannya Tuhan, menjadi kesukaannya Tuhan. Itu artinya kita hidup untuk Tuhan. Nah, hidup untuk Tuhan itu juga bisa berbicara begini. Kita tidak menukar ganti atau tidak mensubstitusi iman kita dengan keadaan aman. Ini yang pertama. Jadi orang yang hidup untuk Tuhan berarti begini, kita tidak menukar iman kita dengan rasa aman yang ada dalam hidup kita. Sebab banyak orang di luar sana hari-hari ini begitu mudah menukar imannya, menjual imannya, mensubstitusi imannya dengan rasa aman itu. Apapun harga yang harus kita bayarkan, iman harus kita pertahankan, Bapak Ibu. Apapun keadaannya, iman harus kita perjuangkan. Apalagi iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah kita lepaskan itu. Jangan pernah kita jual. Jangan pernah kita tukar untuk sesuatu yang kita anggap memberikan rasa aman di dalam kehidupan kita. Tapi sayang sekali, kita banyak mendengar berita, bahkan di kantong-kantong Kristen, di daerah-daerah kantong Kristen. Mereka gampang menukar iman mereka dengan rasa aman itu. Dengan kehidupan yang mereka anggap menjadi aman itu. Banyak di antara mereka yang akhirnya apa? Melepaskan Yesus. Melepaskan percaya mereka kepada juru selamat satu-satunya itu, yaitu Tuhan Yesus. Hanya karena apa? Kehidupan yang lebih baik. Hanya karena posisi. Hanya karena jabatan. Hanya karena kehidupan mungkin yang ditawarkan lebih baik lagi. Tapi hari ini saya mau beritahu saudara, Yesus telah mati sebagai tukar ganti kehidupan kita. Kita yang seharusnya menderita aniaya, kita menderita hukuman akibat dosa, tetapi di atas kayu salib terjadi pertukaran, ada substitusi yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu Alkitab catat tadi, mengingatkan kepada kita agar kita hidup untuk Tuhan. Nah, orang yang hidup untuk Tuhan, orang itu tidak lagi akan menukar imannya dengan sesuatu yang bisa menciptakan rasa aman di dalam kehidupannya. Hari-hari yang kita lewati ke depan mungkin tidak semakin baik, mungkin tidak semakin indah, tetapi satu hal, iman percaya kita kepada Yesus tidak boleh ditukar dengan keadaan aman yang ditawarkan oleh orang lain dan kita tergiur oleh itu semua. Karena mengikut Kristus itu kan tidak kemudian menjanjikan keadaan menjadi aman dan terkendali. Mengikut Yesus
tidak kemudian menjanjikan kehidupan kita baik-baik saja atau keadaan kita oke-oke saja. Tetapi justru kadang-kadang Tuhan izinkan ada air mata, ada kesulitan, ada tantangan, ada persoalan dan lain sebagainya. Tetapi apapun keadaannya, dengar baik-baik Bapak Ibu. Iman kita tidak boleh kita tukar ganti dengan rasa aman palsu yang ditawarkan oleh apapun juga, terutama oleh dunia ini. Buat apa kita merasa aman? Semuanya terkendali, semuanya tercukupi, semuanya tersedia. Kalau pada akhirnya ketika kita melepaskan iman kita, kita binasa. Kita kehilangan segala-galanya. Kita tidak mendapat bagian dari apa yang telah Tuhan siapkan di waktu yang kekal nanti. Karena kita tukar iman kita dengan rasa aman yang palsu, dengan keadaan aman yang ditawarkan oleh dunia atau oleh siapapun juga, sehingga kita rela melepaskan iman kita itu. Karena itu hari ini kita belajar, orang yang hidup untuk Tuhan, dia tidak akan menukar ganti atau mensubstitusi imannya dengan rasa aman yang palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang hidup untuk Tuhan, dia tidak akan menukar ganti atau substitusi ibadah dengan kesibukan. Hati-hati Bapak Ibu. Selama hampir 20 bulan, pandemi ada di Indonesia dan secara global membuat kita terbiasa dengan ibadah secara online. Dan kita bersyukur, khususnya di GBI Raden Intan, dari awal November kemarin kita sudah melakukan ibadah tatap muka atau ibadah onsite, walaupun masih terbatas dengan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu seperti ini, jangan kita tukar jam-jam ibadah kita dengan sesuatu yang lain, dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Kita harus belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Dan orang yang memprioritaskan Tuhan, dia tidak akan menukar ibadahnya dengan pekerjaan, dengan hobi, atau dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Hari ini memang kita tidak bisa mengadakan ibadah di gedung gereja secara tatap muka karena gedung tidak bisa digunakan khusus hari ini. Tetapi saya undang, saya ajak Bapak Ibu yang mungkin di waktu-waktu sebelumnya belum bersama-sama dengan kami dalam ibadah onsite atau ibadah tatap muka. Minggu depan kita adakan lagi ibadah tatap muka ini. Saya undang kita semua bisa bersama-sama beribadah. Ingat satu hal, firman Tuhan nasihati kita, jangan kita jemu-jemu untuk beribadah. Dan jangan kita meninggalkan jam-jam ibadah kita, tetapi justru kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat ini. Itu firman Tuhan ingatkan kita. Jadi apapun keadaannya, kita harus memprioritaskan waktu kita dan menginvestasikan waktu kita untuk beribadah. Kita tidak boleh menukar jam-jam ibadah dengan kesibukan atau dengan pekerjaan kita yang lain. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ketika dalam ibadah online seperti ini saya pernah sampaikan bahwa ketika bait Allah runtuh dan akhirnya mereka orang-orang Israel yang ada di Yehuda, di Yerusalem, sebagian besar ditawan atau dibawa ke Babilonia. Termasuk diantaranya adalah Daniel. Dan kalau kita pelajari dari kisah Daniel, ketika dia ada di negeri asing di Babel, jauh dari Yerusalem, tidak lagi ada tempat ibadah yang mereka bisa lakukan. Apa yang dilakukan oleh Daniel? 3 kali sehari dia tetap memuji Tuhan, berdoa, dia tetap melakukan ibadahnya kepada Tuhan. Dan lalu kemudian kalau kita ikuti cerita selanjutnya, kitab Ezra menceritakan Tuhan membuat hati Kores berubah dan mengizinkan bangsa Israel ini kembali ke Yerusalem untuk membangun bait suci kedua. Lalu didukung oleh Darius setelahnya. Dan singkat cerita setelah itu bait suci kedua terbangun. Dan ketika ada bait suci kembali di Yerusalem, mereka kembali beribadah di sana.
Mereka kembali beribadah di bait Allah itu. Sebelumnya bait Allah runtuh, mereka tidak lagi bisa beribadah di bait Allah, tapi mereka bukan berarti kemudian tidak lagi beribadah. Mereka beribadah di rumahnya masing-masing. Mereka beribadah di kamarnya masing-masing seperti Daniel. Nah, kondisi yang sama kan kita alami hari-hari ini, yang mirip ya maksud saya. Waktu pandemi sedang COVID-19 maksud saya sedang tinggi-tingginya di Jakarta dan juga di Indonesia, kita tidak memungkinkan untuk beribadah di gedung gereja, kita tetap lakukan itu di rumah kita masing-masing secara online. Tapi ketika sekarang sudah mulai landai, dan pemerintah juga sudah mengizinkan gereja-gereja untuk melakukan ibadah tatap muka, dan kita buka itu dari awal November yang lalu. Tapi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah terbiasa keenakan dengan ibadah online sehingga kita tidak lagi menganggap bahwa ibadah tatap muka untuk bersekutu secara bersama-sama dalam satu wadah atau satu tempat itu menjadi sesuatu yang penting. Dan kita abaikan itu, bahkan cenderung ada yang menganggap, ya saya nggak perlu lagi lah datang ke gereja, saya cukup ibadah online. Tapi kadang-kadang justru lupa ibadah online, ditukar ibadahnya dengan kesibukannya, dengan pekerjaannya. Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan mau ya, agar setiap kita, orang-orang yang telah disubstitusi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita harus menjadi orang-orang yang hidup untuk Tuhan. Dan orang yang hidup untuk Tuhan itu, cirinya yang kedua adalah dia tidak menukar ibadahnya dengan kesibukan-kesibukannya. Dia tidak menukar jam-jam ibadahnya dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dia tidak menukar jam-jam ibadahnya dengan hal-hal yang mungkin diprioritaskan. Padahal itu tidak menjadi prioritas sebetulnya. Yang jadi prioritas adalah Tuhan, bukan sesuatu yang lain. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Orang yang hidup untuk Tuhan, artinya orang itu tidak akan menukar ganti. Orang itu tidak akan mensubstitusi pengharapannya dengan keputusasaan. Hari-hari ini yang diperlukan oleh setiap kita adalah pengharapan. Karena Alkitab katakan pengharapan itu seperti sau yang kuat, seperti jangkar, yang menahan agar kapal yang bersandar itu tidak terbawa arus, tidak hanyut, tetapi tetap ada di pelabuhan itu, di tempat di mana dia berlabuh, karena ada sau atau jangkar. Pengharapan itu seperti jangkar. Nah, jangan tukar pengharapan kita di dalam Tuhan dengan keputusasaan karena kita terlalu fokus dengan keadaan yang menimpa kita. Ingat satu hal Bapak Ibu, bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Sekalipun belum secara instan Tuhan tolong kita, tapi tidak pernah diceritakan di dalam Alkitab, orang yang berharap kepada Tuhan itu akan kecewa. Orang yang berharap kepada Tuhan justru akan kuat, terbang tinggi seperti Raja Wali yang akan melewati setiap badai kehidupan apapun. Jangan tukar harapan saudara. Jangan ganti harapan saudara dengan keputusasaan. Jangan biarkan kondisi di sekitar kita, kondisi eksternal kita, membuat kita menjadi putus asa. Jadi orang Kristen itu tidak boleh putus asa, karena kita punya Tuhan Yesus. Dan harapan kita satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Waktu kita berharap, waktu kita bersandar kepada Tuhan Yesus, Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dia akan memberikan kekuatan yang akan membuat kita kuat terbang mengatasi apapun juga. Dan waktu kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kita. Jadi hari ini kita belajar satu hal yang sederhana. Yesus di atas kayu salib telah mensubstitusi hidup kita, telah menukar ganti kita, sehingga kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus hidup untuk Tuhan. Nah, orang yang hidup untuk Tuhan, ciri-cirinya adalah, yang pertama, orang itu tidak akan menukar ganti imannya dengan perasaan aman yang palsu yang ditawarkan oleh dunia atau oleh siapapun juga. Dia akan berkata, aku akan tetap pegang erat imanku di dalam Yesus sampai akhir masa hidupku.
Dan yang kedua, orang yang hidup untuk Tuhan, artinya orang itu tidak akan menukar ganti ibadahnya dengan kesibukannya. Dia akan prioritaskan Tuhan. Apapun yang terjadi, dia akan tetap beribadah. Apalagi kalau kita sudah difasilitasi, kita bisa beribadah secara tatap muka. Ayo, saya undang Bapak Ibu untuk kita bersama-sama beribadah secara tatap muka. Dan yang ketiga, orang yang hidup untuk Tuhan, artinya orang itu tidak menukar ganti pengharapannya dengan keputusasaan. Artinya gini, faktor eksternal tidak boleh membuat kita putus asa, tetapi membuat kita terus berharap. Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Saya berdoa, siapapun di antara setiap kita yang mendengarkan pemberitaan ini, mari jadilah orang-orang yang hidup untuk Tuhan, bukan hidup untuk diri kita sendiri. Karena Yesus telah mensubstitusi hidup kita, menukar ganti kita di atas kayu salib. Persembahkan hidup kita menjadi kesukaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini. Meteraikan itu di tanah hati kami dan mampukan kami Roh Kudus untuk kami bisa mencerna dan melakukan firman yang kami dengar hari ini. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Kalau sebentar lagi kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus juga berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Ada roti dan anggur atau potongan biskuit, teh, sirup yang saudara siapkan di rumah. Mari kita sebelum terima perjamuan kudus hari ini, kita bereskan hati kita akui kalau ada dosa, ada pelanggaran yang kita belum akui di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu beberapa menit ke depan untuk setiap kita introspeksi diri, mawas diri, dan minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Ampuni kami kalau ada dosa dan salah yang belum kami bereskan di hadapan-Mu. Biar perjamuan kudus ini bukan mendatangkan kutuk, tetapi mendatangkan berkat. Sebab itu hamba-Mu berdoa, kami semua berdoa, kuduskan, sucikan kami dengan darah anak domba Allah. Bahkan kuduskan roti anggur, kuduskan potongan biskuit, teh sirup, atau apapun yang kami persiapkan di rumah kami masing-masing. Kuduskan dengan darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya undang bangkit berdiri bersama-sama untuk kita menghormati perjamuan kudus hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur kita di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita bersyukur. Masing-masing setiap saudara yang ada di rumah atau dimanapun saudara mengikuti ibadah ini, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Terima kasih sampai hari ini Tuhan menyertai kami, sampai detik ini Tuhan melindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Kami percaya Tuhan, kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, memperbaharui hubungan kami dengan Tuhan, dan Tuhan sudah menyembuhkan segala sakit penyakit, segala kelemahan-kelemahan kami
dan Tuhan telah menolong kami. Tuhan akan mengangkat kehidupan kami, dan Tuhan akan memampukan kami, mengajarkan kepada kami untuk kami hidup dan mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan. Kami tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri, tapi hidup untuk Tuhan, karena Engkau telah mensubstitusi hidup kami. Engkau telah menukar ganti hidup kami di atas kayu salib. Maka dari itu kami harus mempersembahkan hidup kami untuk kesukaan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun bagi setiap kami, bagi umat-Mu yang bersama-sama beribadah secara online hari ini. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan definisi dari Pentakosta ketiga dengan suara yang keras kita perkatakan bersama. 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita percaya apa yang kita perkatakan pasti terjadi. Mari kita arahkan tangan kita di hadapan Tuhan, terima berkat dari Tuhan. Umat yang dikasih Allah, biji mata Allah, terimalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik.